karena datanya biasanya per bulan, kita kalikan 12. Sedangkan posisi jual beli karbon, karena karbon dapat diperdagangkan, itu posisinya di 300 miliar US dollar. Mas Aswin, namun dalam slide-nya nggak ganti. Oh, tidak ganti. Oh, sorry. Tidak berganti. Oke. Kelihatan sekarang? Mungkin di slideshow aja. Oke. Sudah di slideshow? Oke. Ini belum di slideshow. Ini? Sudahkah? Mas tadi? Ya, sudah. Sudah kelihatan? Oke, mohon maaf. Thank you. Ya, jadi, oke, saya ulang sedikit. Dari data-data yang kami lakukan research, ternyata kalau tadi saya sampaikan demokratisasi carbon trade, ternyata community masyarakat luas dapat ikut di carbon trade, karena carbon trade itu dasarnya adalah karena negara-negara, lebih dari 100 negara di dunia berkomitmen menurunkan emisi karbon. Kalau tidak bisa menurunkan, penaltinya adalah bayar pajak karbon, dan pajak karbon diterapkan ke masyarakat dan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Nah, tapi artinya itu kan, kok B2B saja, masyarakat ikutnya di mana? Kita menciptakan platform ini, project ini, sehingga akhirnya community bisa ikut terlibat. Karena ternyata dari kapitalisasi market, kalau dilihat Bitcoin itu sangat besar, 8 triliun US dollar, average summary dalam 1 tahun, sedangkan carbon trade saat ini di 300 juta dolar. Kedepannya, bukannya berkurang, karena kan climate change ini kan persoalan dunia ya. Tapi karena persoalan dunia, karbon juga tidak akan berkurang, yang ada bertambah. Dengan bertambahnya manusia dan bertambahnya kendaraan segala macam, karbon justru bertambah, artinya kapitalisasi marketnya justru akan lebih besar. Nah, di sini kami melakukan perhitungan, ternyata kalau kita menghitung Bitcoin saat ini dengan sedang floating 38.000 US dollar sampai 40.000, diperkirakan ada yang mengatakan beberapa sumber maksimalnya nanti sampai 100.000 US dollar. Artinya kalau sekarang ranking 18 itu ekuivalen dengan 8 triliun US dollar, berarti dia paling 3 kali lipat. Artinya 24 triliun US dollar. Sedangkan kalau dilihat di sebelah kanan ini, karbon ke depannya malah 10 kali lipat lebih besar daripada Bitcoin. Secara market capitalization perdagangannya ya. Nah, ini kita jadikan di dalam ekosistem cryptocurrency token Anagata. Alasannya banyak. Di sebelah kanan itu ada bullet point, Global Agreement Movement, lebih dari 100 negara sudah berkomitmen menurunkan emisi karbon. Kalau tidak bisa melakukan, kena pajak karbon. Kemudian G20, sekarang kita sedang bisa melihat pemerintah kita kan Pak Jokowi ditunjuk tahun lalu menjadi host, menjadi tuan rumah di Bali di kuartal 4 tahun ini, jadi host di Bali untuk G20. Kemudian COP26, tanda-tanda alam, kita lihat banyak bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim. Kemudian juga perubahan tren energi. Mungkin teman-teman di sini banyak melihat program-program pemerintah, ayo pasang solar panel di rumah dan di perusahaan-perusahaan. Ini sudah menjadi kegerakan. Nah, jadi ini dasar dari mana kita berangkat, dan kita lihat kapitalisasi. Kalau sedikit mengutip apa yang disampaikan Bitcoin tadi, ini memang long term investment yang sangat bagus karena angkanya berbicara. Oke. Kemudian kita turunkan kalau real project-nya memang carbon trade itu intinya. Namun tahap-tahapnya kita sudah turunkan juga menjadi 4 pilar. Project-nya itu paling kiri, kan kalau cryptocurrency in general itu raise capital seperti sebuah startup, raise capital, kemudian penggunaannya untuk project-nya apa saja. Paling kiri itu B2B akan digunakan untuk implementasi mempercepat penerapan solar energy di Indonesia. Beberapa project-nya kita sudah ada di Jawa dan Bali, ini real project, yang kita bukan raise capital dulu baru ada project, kita sudah ada project dulu, baru kita mengajak teman-teman dan investor.
bahwa implementasinya bahkan di beberapa lokasi yang akan terkait dengan G20. Artinya publikasi dan PR-nya akan sangat besar. Ini kan efek bola salju ya. Kita tahu kalau di cryptocurrency seorang seperti Elon Musk berbicara bahwa akan roketnya terbang ke bulan dan ada yang nebeng sebuah cryptocurrency to the moon langsung secara harafiah. Kita juga punya real project yang juga kita bisa dan akan secara rutin share di social media sehingga semua investor kita tahu persis apa yang sedang dikerjakan, progres sampai di mana, dan akuntabilitas projectnya perkembangannya juga bisa dilihat. Kemudian nomor 2 ada platform. Slide-nya Kita belum nanti juga lagi. Slide nomor 4 ya. Sini sudah. Ini aneh sekali. Bagaimana dan sekarang? Nah, ini sudah. Oh, ada delay. Mohon maaf. Oke. Ini terlihat? Mohon. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih remindernya. Jadi untuk project, saya sedikit ulang. Kita sudah ada real project yang di sebelah paling kiri itu pembangunan dan implementasi energi surya, panel energi surya di skala perusahaan, pabrik, perhotelan, segala macam, bahkan PDAM di beberapa wilayah Indonesia, utamanya kita fokus di Jawa dan Bali, di mana nilainya, kalau kita bicara kapitalisasi market, itu sudah sebesar 10 triliun. Ya, 10 triliun, dan itu angka didapatkan dari mana? Kami sudah memegang kontrak sebesar 1 gigawatt implementasi energi surya, di mana investasi 1 megawatt energi surya adalah 10 miliar. Jadi kami memiliki 1 gigawatt, artinya kali 1000, sehingga dicapailah 10 triliun underlying project. Itu yang pertama. Nomor 2 adalah kami ingin melibatkan masyarakat secara umum, direct, di mana masyarakat yang sudah memiliki solar panel di rumahnya, dan bahkan ini jadi kegerakan juga, ke depannya akan semakin banyak mobil yang berbasis listrik, begitu juga motor. Kami ingin memberikan reward direct bahwa orang-orang yang memiliki solar panel maupun kendaraan berbasis listrik, itu kami renumerasi atau rewarding dengan token Anagata. Pilar ketiga, produk. Kami sangat menyadari efek daripada gaming. Di Indonesia banyak sekali gamer, terlepas usianya berapa, rentang usianya 15-45, cukup luas. Dan Indonesia menjadi gaming hub yang sangat besar, market yang sangat besar. Jadi dari situ di produk, kami sudah ada tahapnya discussion untuk finalisasi ke MOU, untuk kita tapping di gaming, di mana orang ketika bermain game biasanya untuk mencapai sebuah level atau reward, dan kami akan menjadi salah satu bentuk reward di dalam game, itu sifatnya ke reward, dan ada efek keduanya, ada donasi, di mana orang yang bermain sebuah game, kemudian dia mendapatkan reward, dan kami sebagai token Anagata akan berkomitmen untuk konservasi alam, penanaman pohon, mangrove, dan yang ternyata sangat penting di Indonesia itu juga adalah terumbu karang. Terumbu karang itu serapan karbonnya besar sekali. Jadi dari terapan reward dan donation di game, itu di kehidupan nyata menjadi ke konservasi alam, dan karbonnya bisa dikreditkan dan kembali bisa diperdagangkan. Yang paling sebelah paling kanan itu partnership, di mana kami berusaha, bukan kami ICO dulu, tapi kami sudah membentuk partnership-nya terlebih dahulu. Sehingga beberapa partner yang saat ini sudah ada kerjasama, itu terlihat ada namanya Temanmu, itu NGO yang ada di Bali dan di wilayah Manado. Mereka menanam pohon, mangrove, lingkungan hidup, dan sudah jadi kegerakan, kita sudah kontrak kerjasama. Kemudian ada Rapel, di mana itu adalah sebuah startup yang core bisnisnya adalah
mengumpulkan sampah, sampahnya itu kemudian dikonversi menjadi energi. Jadi di situ orang-orang bisa diambil sampah di rumahnya, kita bisa reward dengan token. Kemudian di situ ada sebuah bendera, itu bendera pemerintah atau negara Austria. Di situ kami sudah ada early stage partnership, di mana kami akan jual beli karbon. Di situ potensi asetnya sampai 100 triliun. Nah, ini adalah kalau tadi establish dari potensi akan ke depannya, kalau ini realisasi berapa yang sudah kita bisa implementasikan. Dari segi utilisasi token, beberapa hal saat ini kita sudah dalam tahap untuk pre-sale, di mana kita sudah melakukan first stage, kita melakukan analytics audit, sudah kita lakukan untuk sertifikasinya. Kita sedang on progress juga untuk kita masuk lewat sertik untuk sertifikasi, di mana ini ketika sudah akan masuk ke CMC dan CoinGecko, kita akan pastikan sertiknya sudah beres juga. Kemudian dari utilisasi token, hanya dua primary-nya, Carbon Decentralized Finance, yang dimana tadi saya highlight kapitalisasinya besar sekali. Kemudian yang sebelah kiri itu Gamification Finance, di mana kita bisa engage, kita bisa bermain game, kalau disederhanakan dari HP-mu, bantu bumimu. Kurang lebih begitu message-nya, di mana turunannya ke Metaverse dan NFT. Ya, saat ini kami sudah token Anagata bisa dibeli melalui PancakeSwap maupun PinkSale. Kemudian ini kami ingin memastikan bahwa benefit direct kepada community atau retail investor itu bagaimana realisasinya. Nomor satu, semua investor token Anagata itu bisa kita akan berikan kesempatan melakukan staking, di mana returnnya 14% dalam setahun. Nanti mendapatkan lebih banyak token AHA, di mana itu hasilnya dari green project yang tadi diimplementasi, green energy project yang tadi solar panel implementation. Kemudian nomor dua ada sifatnya yang tadi donasi yang dari gaming untuk green project yang kita dapat eksekusi dan laksanakan di lapangan. Tujuannya apa? Penanaman pohon, mangrove dan terumbu karang itu karena dari setiap tindakan dan upaya itu kita bisa kreditkan karbonnya. Jadi di situ kita lakukan carbon tracing dan tracking, di mana akan ke bagian ketiga, kita berkomitmen sebagai token Anagata, kita akan membagikan dividen tahunan. Jadi seperti kalau di saham, pemilik saham, kita kayak setelah RUPS, ada pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi ada dari staking, ada dari pertumbuhan nilai token itu sendiri, dan kita berkomitmen membagikan dividen tahunan, tentu syarat ketentuan berlaku. Kemudian yang paling kanan, kita juga akan ada mekanisme airdrop, tadi saya sedikit sampaikan, ada yang in-game rewards, sudah saya sampaikan, social game media channels, kita juga untuk mengengage komunitas dalam skala lebih besar, sehingga interaksi dan engagement kita jaga dengan baik. Kemudian juga akan ada direct contribution kepada Green Earth ya. Jadi orang-orang yang contoh ya, ini salah satu yang sedang kita dalam stage untuk finalisasi, kita diskusi dengan komunitas pesepeda. Pesepeda itu kan orang bike to work segala macam, bisa kita remunerasi atau kita bisa reward justru dengan token Anagata karena mereka kan bagian dari kontribusi pengurangan karbon. Dan bisa dikreditkan juga. Dari aspek marketing, ini sangat penting bahwa semua tujuan dan semua bisnis plan dari aspek project yang akan dilakukan token Anagata juga dipublikasikan secara baik. Jadi yang paling atas, kita saat ini sudah finalisasi dengan 10 sampai 20 mainstream media di Indonesia yang tentunya teman-teman kemungkinan besar biasanya baca sehari-hari, baik dari sisi news maupun dari sisi teknologi, khususnya di lingkungan cryptocurrency. Itu news, jadi kita akan melakukan banyak PR di situ, partnership, dan bukan hanya press release, tapi berkelanjutan.
Jadi semua upaya dan project development itu akan kita juga announce sebagai berita, bukan hanya di social media, tapi kita juga akan bagikan di berita-berita yang punya kredibilitas yang besar. Nomor 2, kita banyak melibatkan influencer. Nomor 3, kita juga sudah pada tahap MOU dengan e-sport club atau company, di mana kita merangkul masyarakat yang lebih luas. E-sport itu juga kalau kita bicara community-nya dari umur yang cukup muda, 15 sampai 35 juga sangat besar. Kemudian kita juga, ya di situ saya masukkan Dex Capital, kita sudah pada tahap kita akan punya kerjasama jangka panjang dengan podcast Mas Asia Network, di mana kita tahu hostnya ada 4 orang yang sangat terkenal, dan kita akan memastikan komunikasi semua proyek Anagata itu akan juga terkomunikasikan di publik secara rutin. Yang paling bawah, tadi sedikit saya highlight, kita akan bekerja sama dengan gaming company. Itu di social media kita akan announce dalam waktu dekat. Ini sedikit tokenomics. Mas Teddy, silahkan jumping in. Mas Teddy? Slide-nya belum ganti, Mas. Oh, bentar saya. Sekarang? Di tempat saya belum sih. Oke. Saya refresh. Yang atas-atas tadi juga belum. Oh, ini ada delay ya? Beli koin, yang mana yang tadi belum kelihatan? Ini sudah. Oke, ini sudah. Yang ini, tokenomics sudah. Oke, silakan Om Teddy. Oke. Oke, kalau untuk yang tokenomicnya, token Anagata ini supply-nya di 350 miliar, which is itu dengan consideration bahwa kira-kira ya penduduk Indonesia dalam 20-50 tahun ke depan atau 2050 lah ya, itu sekitar 350 juta. Developnya sekitar 1%, dari transaction tax 6%, terus kemudian kami memutuskan yang pertama adalah token ini tidak bisa di mining. Artinya mining di Anagata itu dilakukan dengan cara berkontribusi pada aktivitas hijau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekitar 70% ya, atau lebih besar itu kita distribusikan. Jadi memang kami ingin token ini menjadi milik masyarakat luas sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Aswin. Kita ada demokratisasi untuk carbon trading. Terus kemudian sama satu lagi yang mungkin tadi di stressing saya tambahkan dari Mas Aswin adalah konsep staking di Anagata itu bukan dengan model mengalokasikan token kemudian di staking sebagai bagian dari program marketing, tapi Anagata ini karena kita pertama kali adalah masuk ke real project, memungkinkan kita untuk melakukan staking dari return project yang kita masukkan, di mana sebagian kita kembalikan dalam bentuk staking, sebagian lagi kita gunakan untuk continuity program development kita atau platform development kita, sehingga suatu saat yaitu tadi yang tadi kita mimpikan bersama bahwa kita akan punya carbon platform. Kira-kira begitu. Mungkin secara detail tokenomicnya ini nanti bisa Om lihat di baca kita, karena ini dari slide-nya juga nggak begitu jelas nih, Mas. Kira-kira begitu. Terus kemudian, oke. Untuk presentasinya udah clear? Apa ada yang mau ada satu lagi yang terakhir. Jadi roadmap yang terakhir. Jadi
project ini sudah kita ya seperti layaknya sebuah cryptocurrency, kita sudah mapping 5 tahun ke depan, di mana token Anagata ini adalah go green cryptocurrency, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk international market. Di tahun pertama 2022 dilihat kalau project itu kita sebut project adalah semua yang kaitannya dengan pengembangan energi ramah lingkungan. Kemudian ada yang platform, itu kita akan carbon trading, yang produk untuk gamification. Jadi kalau secara highlight di 2022 kita primary fokus di Indonesia. Kemudian di 2023 kita sudah akan masuk market Asia Tenggara. Begitu juga 2024 dan 2025 kita sudah ada dari untuk masuk ke international market, jadi global. Rencananya seperti demikian. Kalau launch-nya global launch itu kita mulai di 2024, namun realisasi besarnya itu di 2025-2026. Nah, ini semua yang tercantum di sini kita sudah ada real project-nya semua. Contoh, bahkan dengan kami berani mencantumkan bendera Austria, kami sudah memiliki partnership-nya sebelum ICO. Jadi kami memastikan bahwa real project ini dibikin dulu kerjasamanya sebelum ini jadi besar. Karena apapun yang akan terjadi ke depannya, kami bertanggung jawab untuk merealisasikan semua ini 5 tahun ke depan, bahkan dari aspek carbon trade, ini akan menjadi proyek yang sangat panjang, lebih dari 5 tahun, bahkan 10-20 tahun. Demikian kita sampaikan untuk token Anagata, sesi amannya. Silakan. Ya. Oke, thank you, Yaswin. Mungkin sebelum saya buka sesi tanya jawab, kemarin kan sempat Yaswin sama Om Deddy sounding masalah underlaying-nya yang bernilai sampai 10 triliun itu loh. Bisa dijelaskan sedikit, Om? Maksudnya biar tidak dibilang ini project halusinasi nanti seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah dapat support dari Gubernur Bali juga kaitannya dengan menjadi tuan rumah yang G20, di mana nanti saya dengar dari AHA ini bakal memberikan semacam solar parades di tempat hotel yang diadakannya G20 tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, baik, terima kasih. Saya aja yang jawab, Mas Aswin. Oh ya, silakan. Karena kebetulan ini bidang saya. So actually adalah yang kami lakukan itu doing collaboration. Jadi kami berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan EPC. EPC itu adalah perusahaan yang menginstal solar panel. Kita let's say menjadi semacam kayak fund gitu. Mereka biasanya adalah berkontrak 25 sampai dengan 30 tahun memasang solar panel di salah satu perusahaan begitu. Terus kemudian si perusahaan membeli listriknya seperti kayak membeli KWH ke PLN dengan harga yang disepakati. Nah, keuntungan dari perusahaan adalah dia biasanya mendapatkan harga yang lebih murah, tapi kontraknya 25 tahun. Nah, kita berperan sebagai menalangi capex-nya, sekaligus kita mendapatkan return dari pembelian KWH per bulan itu. Dan itu berlangsung proyeknya selama 25 sampai 30 tahun. Nah, saat ini kita sudah kalau bisa disimpulkan berarti AHA ini dia tidak mengembangkan product development, tapi dia berpartnership gitu ya? Partnership. Karena kalau untuk cepat kita harus doing partnership sih. Karena kami tahu persis kelemahan mereka adalah menyediakan capex 1 mega itu 10 miliar itu tidak mudah pembeli. Jadi misalnya kayak ya paling gampang pabrik Unilever yang di Cikarang itu dia 4 mega berarti butuh 40 M. Nah, Unilevernya biasanya nggak mau karena dia mau itu sebagai OPEX, perusahaan EPC-nya nggak mampu. Tapi itu harus ada ibaratnya yang menanggung OPEX itu, yang menjadi financing. Saat ini pembiayaan EBT, energi terbarukan itu lembaga keuangan di Indonesia itu sangat berat.
karena biasanya mereka tidak mau menerima jaminan solar panel doang gitu. Tapi perusahaan asing itu berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia. Jadi AHA ini perannya adalah supaya setiap proyek EBT di Indonesia itu didanai oleh orang kita sendiri, didanai oleh orang Indonesia sendiri. Kita bisa menikmati apa yang selama ini dibiayai oleh perusahaan asing. Kemudian kalau tadi bicara tentang Bali, kami saat ini mendapatkan 4 kontrak hotel cukup besar di Bali, yang bintang 5 semua, yang kira-kira akan dipakai untuk di G20. Itu target pemasangannya adalah sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus. Dalam hal ini awalnya tuh Om tadi, ini saya penasaran loh, karena kan istilahnya lobby hotel yang sebesar tadi, terus saya dengar juga mau akan jadi partnership untuk G20 itu loh, itu gimana ceritanya? Bisa singkat nggak? Gitu. Jadi karena kita berkolaborasi dengan asosiasi perusahaan-perusahaan EPC, ada salah satu perusahaan EPC itu yang kenal dengan ketua engineering hotel-hotel. Jadi seperti kayak kripto itu ada Dex Capital, engineering hotel sebali itu ada paguyubannya. Nah, jadi kita tinggal tembak head engineer-nya di salah satu jadi ketua, kemudian kita mapping mana yang bersedia untuk dipasang solar panel, tidak perlu membeli, tapi just dipasang saja. Kemudian hotel tinggal membeli KWH seperti halnya bayar KWH ke PLN. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Om Teddy. Mungkin kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada Om Joseph Ilis. Silakan Om Joseph, langsung aja. Ya, terima kasih Bang Billy untuk kesempatannya. Saya mau tanyakan Pak Dev, untuk yang kita tahu kan di sini kan udah berpartnership, bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk yang bekerja sama ini apakah udah mengenal blockchain? Yang tahu kita kan blockchain ini kan masih awam di Indonesia. Mungkin di luar negeri pun masih tergolong ada negara yang belum mau menerima blockchain-nya kan. Dan kerjasama selain dalam bentuk mendistribusikan listriknya kita ini, ada kerjasama lain nggak mengenai win-win solution untuk dev dari AHA dan perusahaan yang partnership ini? Terima kasih Bang Billy. Oke, terima kasih Pak Dev. Silakan, siapa yang menjawab nih? Aswin apa? Mas Teddy sepertinya udah semangat itu. Ini padahal saya lagi isoman ini. Gitu ya. Actually begini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Bli, saya panggilnya Aswin itu Mas Bli, karena Bli juga. Kemudian ada Om Bli, seperti yang dijelaskan Mas Bli, bahwa tujuan utama kita itu sebenarnya sih adalah membuat platform untuk carbon trading. Itu tujuan utamanya kita. Sedangkan mengerjakan real project, EBT itu adalah cara kita untuk supaya project ini sustain. Jadi ibaratnya uang yang kita raise dibandingkan dengan dihabiskan doang mendevelop platform yang kemungkinan mungkin ya kita tahu lah, setiap ide project itu sustainability project itu harus diikuti dengan sustainability financial. Jadi kami menciptakan sustainability financial, kita investkan ke sini, return-nya baru kita pakai untuk mengembangkan project. Nah, jadi tujuannya adalah karbon itu, karena karbon ini sesuatu yang kami bayangkan ini akan menjadi the next Bitcoin. Nah, hubungannya tadi dengan real project tadi itu, real project ini untuk kalau bahasa kami bilang perantara dibandingkan dengan uang itu tidak berreturn dengan baik, mending itu digulungkan return, menghasilkan return yang bagus. Return itu sebagian kita bisa manfaatkan untuk staking gitu. Kira-kira sih begitu. Saya tambahkan. Terus kemudian kenapa kita memilih blockchain? Kami sudah berdiskusi dengan yang Austria. Mungkin Mas Aswin bisa ngasih ini, Mas. Ya. Picture yang kita discuss dengan, bukan kita, Anda yang discuss. Bahwa carbon credit ini sebenarnya sih, kalau
kalau apa pola bisnisnya itu adalah ada satu aktivitas untuk penurunan karbon bisa di capture atau di footprintnya, setelah itu disertified itu oleh UNFCCC, sertifikasinya namanya CER, Carbon Emission Reduction. Ketika sudah disertifikasi dan itu stabil, certified UNFCCC itu seperti kayak ISO 9000 atau 9002 kira-kira begitu. Setelah itu baru bisa dijual kepada siapapun yang membutuhkan karbon kredit. Misalnya kalau saya ambil contoh, saat ini perusahaan-perusahaan semen dan perusahaan-perusahaan chemical di Indonesia itu sedang kebakaran jenggot. Karena salah satu perusahaan chemical ya yang kebetulan menjadi klien saya itu mulai tahun depan April besok ini kan Indonesia sudah menerapkan pajak karbon tuh 30 perak per kilo atau 30.000 per ton. Itu mulai tahun depan tuh mereka harus bayar pajak itu 75 M per tahun. Itu mengurangi mengurangi ya profit gitu loh. Jadi mereka sedang ya tadi itu of course sedang mencari aktivitas apa yang bisa diakuisisi karbon kreditnya sehingga itu mengurangi pajak. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Austria itu sama. Mereka itu secara negara itu punya kewajiban pajak berapa Mas Bli? 9 miliar euro ya? Ya, 9 miliar euro kalau dikonversi 100 triliun rupiah. Ya, itu yang mereka sedang mencari. Mereka sedang mencari ke Asia, mana-mana yang bisa. Nah, satu-satunya yang bisa membantu untuk percepatan ini adalah konsep cryptocurrency. Karena kalau misalnya ditradingkan dengan cara normal, nanti ya tahulah trading normal itu kan ada antar negara segala macam, cost-nya banyak dan speed-nya itu kan tidak bisa dengan cepat gitu loh. Jadi justru mereka malah accept dan mereka malah rekomend kalau bisa ini akan via kripto. Oke, terima kasih. Pak Yaswin mau menambahkan? Ya, sedikit menambahkan dari aspek blockchain. Eropa cukup bisa saya katakan dan saya share untuk teman-teman malam ini, ada happy news. Kalau tadi 100 triliun itu sudah hampir MOU. Sekarang kita sudah mau pilot. Saya baru selesai meeting kemarin pagi. Kita sudah mau pilot, ya saya bilang kita mulai berapa persen dulu lah. Ya, saya godain teman-teman malam ini aja lah. Pilih aja berapa persen. 0, pun tetap besar. Ya, jadi kita ingin realisasi dan ini kita mau wujudkan kalau bisa sebelum ICO ya kita bergerak sebelum ICO. Bahwasannya bahwa dalam bentuk blockchain betul yang disampaikan Mas Teddy karena mempercepat proses. Dan kalau disederhanakannya begini, anggap aja ini sebuah e-commerce di mana Indonesia, penduduk Indonesia, swasta, pabrik, perusahaan, gedung, hotel, supply karbon, sedangkan pembelinya dari Eropa. Ini jadi commerce bentuknya blockchain cryptocurrency. Kan transparansi kontraknya kan. Jadi itu sangat di-welcome dan sementara ini baru satu negara. Negara di dunia kan banyak ya, terutama dari Eropa itu mereka mereka bayar pajak karbonnya sudah komit. Kita satu negara dulu dan kita akan bergerak segera ke negara-negara sekitarnya. Demikian. Oke, terima kasih. Tambahannya Yasmin. Oke, seperti itu Om Joseph. Semoga bisa menjawab Om ya. Oke, selanjutnya ada Om Irenius 88. Silakan Om. Ya, terima kasih Bang. Oke, selamat malam Om semua. Ya, malam-malam. Silakan Om. Ini saya tertarik dengan produk B2Com ya. Nah, itu untuk produknya sendiri itu sistemnya bagaimana ya? Apakah nanti holder koin itu bisa ikut berpartisipasi juga dalam hal misalnya menjual produk, ataukah nanti bisa mendapatkan produknya secara gratis mungkin, ataukah nanti bisa ikut membeli atau gimana ya gitu ya? Bisa tolong dijelaskan lagi ya. Ya, yang sangat menarik. Silakan, Yasmin. Terima kasih pertanyaan, betul sangat menarik B2Com. Jadi kami memikirkan unsur bisnisnya banyak, kapitalisasinya besar, community involvement-nya di mana gitu kan. Jadi community involvement kami sangat menyadari cara tercepat komunitas di Indonesia itu melalui gaming. Nah, dalam gaming mungkin teman-teman di sini rata-rata
Walaupun orang sudah usia 40-50, nggak berarti nggak main Mobile Legend dan lain-lain kan. Tetap kita bermain, banyak yang bermain. Dan kalau experience saya, game-game dari Korea, developernya atau Vietnam, Cina, itu banyak sekali reward system. Kita akan reward system yang sama, dan mengacu pada pertanyaan tadi, spesifiknya ada dua hal. Ada rewarding system, kalau dikatakan dapat token gratisnya, yes. Tentunya itu yang pertama. Dan kedua, di situ akan kita berikan proses supaya bisa kemudian juga bisa invest. Jadi untuk mempermudah proses, karena itu jadi market adoption yang lebih cepat. Jadi orang yang ingin masuk di project, tapi mungkin belum tentu mengerti proses cryptocurrency dan buying-nya, kita di situ akan buat prosesnya. Itu B2Com-nya demikian. Oke, gimana Om Iranias? Termasuk yang ya Mas, seniman NFT di sini mungkin yang bisa bikin karakter bagus yang mungkin bisa dipakai di game-gamenya gitu. Bisa Om. Izin bertanya, beli. Oke, silakan Kang Agi. Sepertinya Kang Agi nggak sabaran dari tadi. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, beli Aswin sama Ko Teddy. Perkenalkan saya Agi dari Cuan Crypto Community. Izin mungkin masukan ketika memang pada saat membuat game di kripto itu gitu kan. Saya adalah pelaku game yang selalu ketika ada di kripto itu ada gamenya, saya adalah pelakunya gitu kan. Nah, terus masukan dari saya mungkin karena kebanyakan dari game itu atau play to earn itu adalah akan banyak mengedamkan dari si tokennya atau damper lah nanti pada akhirnya dari hasil reward dan sebagainya. Kalau saya masukkan mungkin pada saat nanti dari beli Aswin ini membuat sebuah game yang ada play to earn, mungkin masukannya adalah membuat satu token reward lagi. Kenapa? Jadi token AHA yang utama itu tidak menjadi damper atau seperti memang banyak-banyak token seperti dalam tanda kutip Axie Infinity, Raca, terus Element token, lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan sampai telat seperti ibaratnya Element token kemarin dia punya ECH gitu kan, punya lain sebagainya. Akan tetapi token utamanya malah jadi terbengkalai kayak gitu karena hasil reward dan lain sebagainya. Nah, terus masukkan lagi ketika memang pada saat membuat staking atau farming dan sebagainya, saya mungkin masukkan dibuatkanlah sebuah farming. Kenapa farming? Karena itu adalah dua pairing, di mana token kita itu nanti bisa menjadi komunitas ini akan lebih menguatkan dari token kita sendiri, kayak gitu. Karena yang membuat LP selain dari kita sebagai developer, nah, komunitas sendiri yang membuat LP di sana dengan rewardnya adalah meskipun rewardnya dari token AHA itu sendiri, kayak gitu. Karena farming itu adalah pairing dari dua token, kayak gitu. Jadi si LP-nya kita sudah kuat, ditambah dengan nanti rewardnya pun ketika dijual ya sebenarnya adalah token-token mereka sendiri yang di-farming, kayak gitu. Nah, di situ mungkin masukannya, karena kalau misalnya memang... Kang Agi, kabar baiknya di AHA ini kemarin dia menawarkan sesuatu yang berbeda, jadi dia membagikan kayak dividen itu loh, tapi bukan iya betul tadi mendengar saya. Terima kasih. Nah, jadi kan dalam tanda kutip kita juga kan dapat reward dari si pancake-nya nih, dari setiap transaksi nih enak nih 0,017% dari hasil transaksi. Nah, kita pun merasakan sebagai mungkin holder yang mengikuti farming. Selain itu kita pun juga bisa mendapatkan token-token yang rewardnya dari beli Aswin ini, kayak gitu. Dengan kata lain, kalau misalnya kita hanya stake pool, misalnya pool itu kan hanya satu token mendapatkan satu token, itu memang bakal ada terjadi damper yang sangat hebat. Akan tetapi beda dengan dia di dua pairing. Kenapa? Karena kalau misalnya dua pairing ini akan menguatkan. Jadi ketika memang lagi hype, ibaratnya gitu kan, si tokennya ikut hype juga. Jadi itu lebih menguatkan ke komunitasnya nanti pada saat AHA ini berdiri, kayak gitu, Om Aswin. Cukup mungkin. Oke. Terima kasih loh. Ini kayak sorry beli koin. Ini seperti membaca apa yang kita mau bikin ya. Thank you loh. Ini apa advisor detected gitu ya. Kebetulan pernah masuk di dalam tim developer, Om Aswin. Oh iya. Ini Kang Agi ini juga udah dari awal kami ajak sharing-sharing di Dex Capital karena beliau udah punya komunitas sendiri juga.
luar biasa. Terima kasih Kang Haji, idenya sangat luar biasa. Semoga bisa jadi inspirasi buat tiap dari AHA. Oke, selanjutnya Amin. ada Om Christian. Silakan Om Christian. Masih di sini Om Christian? Ya, malam. silakan Om. Malam. Mau nanya ini, tadi kan saya juga sempat cek white papernya. Di sana kan tertulis bahwa Anagata ini akan merilis sebuah NFT melibatkan komunitas dengan pola pikir go green. Nah, kalau boleh tahu Om, konsep NFT Anagata ini bagaimana ya? Sedikit penasaran juga. Terus kalau misalkan saya pegang NFT, apa yang saya dapat ketika misal saya memegang NFT di ekosistem Anagata ini? Gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Om Christian. Menarik sekali. Silakan, Om Aswin apa Om Deddy ini? Saya awalnya Mas Teddy, nanti pasti komersialnya masuk. Jadi kenapa maksudnya NFT hijau tuh gimana sih? Pertama, kita dari konsep dari awal kita tidak memberikan metode mining. Kenapa sih tidak ada mining? Karena kita go green. Mining itu justru menghasilkan karbon. Jadi kita akhirnya tujuan dari proyek ini kan mengurangi karbon. Namun ada mekanisme lain. Tadi kalau ditanya NFT green itu seperti apa? Tentunya yang contohnya gas fee-nya tidak terlalu besar. Ya. Kalau lead-nya, apakah NFT green itu hanya contoh tanaman atau alam? Tidak terbatas sih. Kalau NFT lebih kepada dari sisi back-end-nya itu dampak kepada lingkungannya bagaimana? Mas tadi bisa ditambahkan mungkin dari segi numbers gitu. Ada dua Om Christian. Jadi yang pertama adalah NFT yang konsepnya adalah flexing atau kebanggaan ya. Jadi misalnya ketika Mas Om Christian membeli NFT salah satu pohon yang paling unik di Bali begitu kan, dan itu akan berlaku seumur hidup gitu kan. Jadi bisa, jadi pohon ini punya gue loh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sedang on negotiation dengan salah satu terumbu karang yang mereka akan membuat taman bawah laut, di mana di diskusi kita terakhir kemarin itu karang-karangnya itu bisa di NFT-kan, kemudian kita akan membuat semacam kayak ya mungkin kayak metaverse ya, atau semacam kayak orang bisa diving dan bisa melihat taman itu secara digital, dan itu ada tiketingnya ya. Let's say bayarnya pakai AHA begitu ya. Terus kemudian itu sebagian juga akan disiarkan kepada si pemilik karang-karang virtual ini, NFT ini. Nah, itu saat ini si yayasan ini ada 10 tempat. Jadi saya harus bilang ide sih sangat bagus. Dia membuat rangkaian apa ya Mas ya, rumah-rumahan gitu ya. Tapi jadi dia bentuknya biasanya dome. Jadi kubah, di mana kubah itu dari kerangka besi, terus nanti terumbunya dikembangkan. Tapi kerumbunya itu jenis-jenisnya itu ditempel. Ditempel dan tertentu sehingga ketika itu tumbuh itu jadi kayak semacam kayak taman karya bagus seni, gitu. Ya. Karya seni. Ada yang bentuknya itu kayak Garuda, ada yang bentuknya itu kayak ya macam-macam lah. Nah, itu salah satu yang kita ini. Jadi actually lebih ke karena project metaverse, project NFT itu big idea tapi memang homework-nya banyak. Tapi kita juga akan masuk ke sana. Menurut kami yang kami lakukan adalah tadi itu, karena bisnisnya kami adalah real project, jadi kita mencoba untuk menghadirkan real project yang memang kita langsung bisa eksekusi dibandingkan dengan yang besar untuk diaktualisasikan dan itu butuh proses. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Thank you, terima kasih Om Deddy. Gimana, Bro Christian? Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Jelas, Om. Terima kasih. Ya, thank you. Selanjutnya ada Ega, silakan Ega Dharma. Halo, selamat malam, Bli. Halo, selamat malam, tim Dev. Baik, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa keunggulan atau keunikan dari token AHA dari token carbon trading lainnya? Ya. Terus yang kedua, saya baca di tokenomiknya itu ada
14% pendanaan cadangan. Dalam keadaan apa itu akan digunakan, Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan singkat jelas. Mungkin yang pertama, ya ini yang saya tanyakan kemarin waktu kurasi ya. Karena kan istilahnya kan banyak proyek yang sebelumnya yang ya ada yang gagal, ada yang fail, ada yang mungkin apa tuh istilahnya muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Nah, kalau AHA sendiri gimana nih? Apa yang bikin istilahnya apa tuh yakin optimis dengan bahwasanya proyek bisa running well yang mereka yang baik? Silakan. Oke, saya jawab Om Ega. Keunggulan yang pertama adalah tim. Bukan saya ya, tapi atas saya itu. Mas Aswin Regawa ini adalah mantan Director Facebook dan Twitter Indonesia. Wah, jadi saya percaya beliau akan membawa AHA ini di level nasional dan internasional karena memang dia punya kompetensi di sana. Yang kedua itu adalah co-founder kita yang lain, orang besar juga saat ini menjadi wakil rektor di salah satu universitas swasta di Jakarta. Beliau adalah doktor ilmu pasar modal. Bahkan dia yang mendorong kita untuk ayo gawe, karena ini bisa apa namanya ya, tadi itu mendemokratisasi barrier trading, barrier finansial yang selama ini ada untuk ide besar. Itu yang pertama. Kalau saya itu hanya pembantu beliau berdua untuk ngurusi masalah keuangan, bisnis dan sebagainya, karena background saya dari banking. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi itu kami percaya bahwa sustainability project itu harus dibarengi dengan sustainability finansial. Karena kalau kita raise capital kemudian melakukan project, kita harus tahu lah project itu direncanakan on paper bagus pun itu bisa fail. Apalagi kalau on paper salah. Jadi on paper itu sudah dibikin rencana yang rini-rini pun itu bisa fail, apalagi kalau salah. Jadi kami memilih untuk tadi itu, menyediakan supply yang cukup supaya ide-ide kita itu bisa terwujud. Dia terwujud. Kemudian Mas Bli, ada nggak slide yang data saya tentang ini token holder dunia? Token holder dunia sebentar. Yang kita sekarang nomor 7. Ya. Oke. Salah satu yang akan kita lakukan itu adalah kita saat ini kalau di data saya tahun 2011 itu kita baru 7 juta ya. Trader kripto di Indonesia. Paling besar itu kan India ya, 100 juta. Kami dari awal memang memplanning, saya bilang sih memanfaatkan kompetensinya Mas Aswin tadi yang memang dia punya international exposure. Kita akan set up kantor kita itu di Bali supaya kita punya exposure untuk dilihat secara internasional. Itu. Terus kemudian kita launching tahun ini itu pas dengan G20, makanya kami sangat berharap bahwa kami tidak kehilangan momentum ketika G20 ini ada di Bali. Jadi sebenarnya sih kalau melihat token AHA ini berhasil atau enggak, tinggal dilihat aja nanti by the end of 2022 ini seberapa gaungnya AHA ini di Bali. Kalau itu jadi, maka ini akan fly high. Kira-kira segitu. Terima kasih, Om Teddy. Mungkin yang kedua tadi yang masalah 14% yang cadangan itu gimana? Di BSW mungkin jawab. Ya, oke. Mengenai 14% dan pertanyaan tadi ada juga pertanyaan perbedaannya kita dengan yang lain ya. 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 Perbedaannya kita dengan yang lain, pertama kalau kita katakan dengan karbon yang lain pun, pertama kita sama sekali nggak mau membandingkan diri, tapi kita membuat project ini berangkat dari kita sudah punya underlying real project-nya duluan. Jadi bukannya kita bikin cryptocurrency baru pikir-pikir akan bikin ini karbon. Kita berangkatnya dari real project dulu. Tahun lalu tuh masih 800 megawatt, tahun ini udah 1 gigawatt yang untuk energi solar energinya. Ternyata sambil berjalan, ternyata sudah ada real project untuk carbon trade-nya 100 triliun. Nah,
Kalau dikatakan membedakan dengan yang lain, terus terang kami tidak tahu mereka melakukan apa, karena mereka juga mengatakan carbon trade. Kalau saya hanya mengutip kata trade-nya, di dalam bisnis apapun, trade itu kan jual beli ya. Kalau kita punya buyer dan kita punya seller, itu sama saja di sebuah e-commerce. Kalau punya keduanya, ya sebuah e-commerce akan berjalan dengan baik. Nah sekarang posisi token Anagata itu kita sudah punya buyer. Ya Indonesia adalah lahan karbonnya. Nah, jadi kalau bicara aktualisasi realisasi project adalah karena kita komersialnya udah di tangan. Jadi kalau membandingkan kenapa yang lain nggak bisa trade, terus terang saya tidak tahu kalau mereka punya kontrak atau nggak punya kontrak. Tapi kami memilih kita pegang kontrak dulu, kita punya partnership dulu, baru bikin token. Bukan bikin token dulu, baru bikin partnership. Itu kita balik. Nah, kalau tadi tambahannya beli koin mengenai 14% tadi ya. Itu boleh tolong di-refresh lebih ke pecahannya tadi ya. Tapi tadi itu saran ya. Kalau 14% itu tadi ya. Maksudnya 14% dana cadangan. Bila mana nanti dikeluarkan. Oh, iya dikeluarkan. Oke. Mas Teddy tuh numbers. Singkat aja Om, Beli Aswin. Soalnya banyak banget nih, ada antrian pertanyaan. Iya. Mas Teddy? Tidak kedengeran? Om Teddy, sorry. Mic-nya Om. Sorry. Cadangan itu akan kita keluarkan ketika kita going ke global. Kita mulai bahwa platform itu sudah jadi dan kita akan melakukan penetrasi ke global. Itu fund yang akan kita butuhkan untuk mengakses market global. Yes, terima kasih Om Teddy. Sudah jelas kok. Oke, selanjutnya ada Om Henry, Om Kat, silakan Om. Satu aja Om ya pertanyaannya Om ya. Tapi satu ya, Om. Ya, silakan. Kan banyak nih project yang white paper-nya bagus sama roadmap-nya bagus. Tapi pas banyak kesulitan itu proyeknya sulit merealisasikan. Nah, dan berakhir dengan kegagalan. Gimana nih AHA ini mengatasi setiap hambatan dalam pengembangan proyeknya? Oke, thank you, Om Henry. Silakan aja. Baik, langsung saya jawab. Jadi balance antara tim dev yang terdiri dari saya, kekuatan terbesar saya adalah marketing dan business development, business expansion. Di pekerjaan kantoran saya terakhir, saya mengelola dana 350 miliar dana advertising. Tapi berangkatnya dari 50 miliar. Itu memang kerjaan saya itu, pengembangan bisnis. Dan di sejarah saya bekerja di perusahaan-perusahaan Amerika, ada satu catatan. Kalau nggak achieve, dipecat hari itu juga. Itu bekerja di perusahaan Amerika seperti itu. Jadi balance kita untuk menyukseskan project ini adalah real project, business expansion, scalability, kemudian ada Mas Teddy, memang background bankingnya lama sekali, tim dev yang sangat solid, dan yang kembali ke yang tadi, kita berangkat punya project dulu di tangan, baru bikin token. Bukan bikin token dulu, baru cari project. Karena saya tidak ingin compare dengan yang lain, tapi karena kita projectnya sudah di tangan, realisasinya, requirement saya simple sebagai CEO Anagata. Begitu raise capital, minggu depannya project jalan. Bukan raise capital terus besok lihat-lihatan. Nggak bisa begitu. Kita harus langsung jalan. Demikian, mungkin kira-kira menjawab. Terima kasih, luar biasa. Ya mungkin tambahan sedikit lagi, mungkin Bro Henry, ini dari kapitalnya, mereka memang sebelum jalanin project kapital sendiri. Sehingga suksesnya private, mereka tetap running. Iya. Itu ya, Om Asen ya. Oke, thank you. Selanjutnya ada Ayu Nim. Silakan. Halo, saya mau nanya Om. Ya, malam Om. Malam Om. Saya mau nanya tentang keamanan. Sekarang masalah terbesar dalam kripto adalah keamanannya. Belakangan ini banyak proyek yang telah diretas yang telah mengambil sumber daya pengguna. Jadi bagaimana Anda memastikan keamanan proyek Anda? Terima kasih. Itu aja. Oke, thank you. Tentang security Om.
gimana Om? Kan istilahnya ya seperti yang saya sering sounding, yang namanya hacker itu kan dia butuh satu celah aja untuk masuk Om. Walaupun kita udah udah benar-benar gimana ya untuk protect sekali, tapi kita cuma satu celah aja dia bisa protes dari ini. Itu gimana dari sendiri gimana? Baik. Antisipasi? Ya, terima kasih. Jadi terima kasih loh. Ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi tadi kalau di presentasi dilihat kita saat ini sudah auditnya, sertifikasinya belum sertik ya. Kita dari on progress. Jadi kita semakin lama jalan, kita semakin beef up, makin ditebelin sertifikasinya, security-nya. Jadi part dari raising capital itu karena memang ini kan pada prinsipnya cryptocurrency itu fintech ya. Sebuah fintech dalam basis kripto. Jadi kita akan semakin meningkatkan level security-nya, artinya kita tim dev-nya akan makin besar, teknologi pendukung dan ininya juga kita akan investasi lebih banyak. Karena begini, kita tadi lihat bahwa kapitalisasi market carbon trade itu bisa sampai 200 triliun lebih, 200 triliun US dollar ya. Artinya kita punya PR yang besar menjaga, karena kita makin besar itu yang harus dijaga makin besar. Jadi bagian dari investment kita akan di security itu cukup besar. Mas Teddy mungkin bisa kasih point of view dari numbers. Mungkin kalau kita bicara tentang financial, mungkin karena tadi itu saya salah satu alumni BCA, Om Kai. Jadi selain BCA saya berpindah di 6 bank. Salah satu yang saya cukup put a point dari BCA ini adalah BCA itu ketika launching suatu produk itu mereka tidak langsung develop sendiri. Mereka biasanya menyewa dari lembaga-lembaga yang memang sudah internasional. Misalnya ketika di BCA pertama kali dan sebagainya, setelah itu sudah jalan, sudah mulai diserang dan mereka bisa bertahan, baru mereka develop sendiri. Itu berbeda dengan bank-bank yang lain. Makanya mungkin kalau kita boleh sharing bahwa BCA itu salah satu yang jarang kena hack tuh, dibandingkan dengan ya banyak bank lain lah. Nah, hal itu yang akan menjadi salah satu backup kita. Saat ini kami sedang mereview beberapa facility, ya konsepnya memang SAS ya, dan itu mahal sih. Tapi saya pikir saya sangat setuju bahwa security itu akan menjadi hal yang sangat utama ketika kita mengembangkan satu platform. Jadi menurut saya sih metode yang paling baik itu yang akan kita kerjakan. Makanya kami bilang kami sangat hati-hati menggaransi keamanan ini, dan kita akan melakukan apapun supaya ini bisa berjalan dengan baik. Makanya audit itu kita akan lakukan bertahap terus. Terus kemudian yang kedua adalah kita akan review semua resource yang kira-kira kalau kita bikin sendiri rawan, ya mungkin kita akan carikan ada beberapa, kalau kami sedang browsing itu lembaga-lembaga well known itu yang misalnya kayak staking itu ada yang nawarin dengan konsep ESS gitu, dan kami sudah lihat security-nya cukup bagus. Itu akan lebih mudah sehingga kita akan berfokus di bisnis walaupun mungkin lebih mahal ya gitu. Tapi metode yang dilakukan oleh BCA itu salah satu mungkin kita akan adopt. Itu. Istilahnya lebih banyak membuka kolaborasi lah dengan kolaborasi. Di Anagata semua pakai kolaborasi. Siap. Oke, terima kasih. Jadi, saya rasa udah udah clear ya, Om Ayunen ya. Oke, selanjutnya ada Om Riki MP, silakan Om Riki. Selamat malam semua. Selamat malam. Suaranya bisa dikecilin dikit. Ya, bisa jelas? Oke, jelas. Ya. Oke. Mau tanya, berdasarkan project roadmap, apa sih prioritas terpenting di AHA berikutnya? Oke, terima kasih. Saya singkat, ya kan? Ya, oke. Baik, terima kasih Om Riki. Prioritas terbesar kita adalah immediately implementasi project yang akan terlaksana yang kaitannya dengan Bali. Kenapa seperti itu? Seluruh mata dunia
dan Indonesia sedang memandang Bali yang kaitan dengan G20. Tadi ada banyak sekali hal yang kita bahas, security segala macam, tapi dari segi implementasi project, PR dan marketing value terbesar akan kita dapatkan dengan implementasi semua project kita saat kita ICO di 22 April di 2022, gongnya di sana, dan sedangkan G20-nya di kuartal keempat tahun ini. Jadi apapun yang kita lakukan di sana akan menjadi PR yang dampaknya sangat luas, dan mungkin sedikit informasi bagi teman-teman malam ini. Rupanya semua kegiatan G20 di Bali bukan hanya didanai pemerintah Indonesia, tapi didanai oleh dunia. Jadi semua wartawan, semua mata sedang memandang Bali. Jadi kita juga, kebetulan desain kita memang punya kantor global di Bali, dan semua banyak proyek kita di Bali. Ini seperti kebetulan yang sangat baik, ya kita akan manfaatkan momentum ini, ya, dan semua kegiatan partnership yang kita akan lakukan implementasi baik secara carbon trade maupun energi listrik, tenaga surya, itu akan kita beritakan di semua channel social media maupun Telegram kita. Demikian, itu prioritas kita. Oke, terima kasih. Saya rasa udah menjawab ya, Bro Ricky ya. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Ricky. Oke, selanjutnya ada Michael Kelly, silakan. Michael. Ya, Michael masih di sini? Oke, saya next saja ada Bro Baby. Silakan Bro Baby. Oke, selamat malam Li. Ya, malam Bro. Ya, Malam Baby. Pertanyaan saya singkat aja. Kalau sekarang kan posisinya masih token ya, ada niat atau cita-cita jadiin blockchain mungkin? Gitu aja. Oke, thank you. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, yang dengan genggap gempita saya jawab. Kita memang arahnya ke sana. Karena kapitalisasi market carbon trade itu besar sekali. Mau nggak mau kita blockchain. Bukannya, apakah itu opsi? Saya rasa itu adalah destinasi, bukan opsi. Ya Mas Teddy, kita harus ke sana. Ya, perlu dukungan dari banyak ngapain nih? Kalau seandainya mau menjadi blockchain nanti, jenis blockchain mana yang diadopsi? Apakah EVM atau IBC kayak di Cosmos, atau sejenis yang history proof kayak Solana? Mungkin itu aja sih. Kasih spillnya sedikit Om. Pertanyaan yang sangat bagus, yang terus terang kami belum bisa jawab sekarang. Terus terang belum bisa jawab sekarang karena posisinya mungkin sedikit saya bercerita detail ya. Diskusi kemarin saya pribadi dengan pemerintah Austria mengenai carbon trade, kita sudah memasuk tahap pilot. Dan itu akan menjadi bagian dari konsiderasi sistem mana akan secara blockchain pun, karena ada preference kan. Negara tertentu punya preference tertentu, jadi kita juga akan mengikuti, kan mereka akan punya tim blockchain dari, ini government level ya, kita bukan bicara B2B saja, tapi government policy. Jadi ketika itu sudah resmi, baru bisa kita umumkan. Saat ini kita belum bisa menyampaikan, bukan karena tidak ingin, karena preferensi itu adalah berangkat dari dua pihak. Oke, terima kasih. Mungkin jawaban saya begini. Market karbon itu ada dua, ada market mandatory, artinya melibatkan pemerintah, dan market voluntary, artinya pure swasta. Nah, kalau kita mau masuk ke blockchain, of course tadi Mas Aswin bilang kita harus masuk ke mandatory, artinya masuk ke yang pemerintah ada. Dan which is itu, of course ada preferensi yang tadi dibilang sama Mas Aswin. Memang yang terakhir lagi rame beberapa hari ini Solana ya. Tapi kita akan sih ke sana, cuman itu bukan menjadi tujuan kami di yang sekarang sih. Kami sekarang benar-benar fokus pada merealisasikan bahwa ide kami ini intinya sih ada cahaya di sana yang memang ini benar jalan kami gitu. Ya, oke. Terima kasih Om. Jadi poinnya
itu bukan choice tapi destinasi, Bro Feby. Ya, saya akan sampai ke sana. Okay. Thank you, Bro Feby. Selanjutnya, waktunya Bro Ferendi Lombardo. Silakan, brother. Oke, malam Pak Teddy, Aswin, Blikoin, dan kawan-kawan semua. Pertanyaan saya ada 2. Jadi yang pertama ini lebih ke ini ya, personal, maksudnya gini kan, Pak Teddy gitu kan dari swasta ya gitu. Terus Pak Aswin juga dari swasta gitu ya. Kok tiba-tiba bisa kepikiran nyemplung mau ngurus lingkungan lah kasarnya gitu ya. Meskipun itu juga bisnis, saya tahu. Karena bisnis limbah B3 juga saya pernah di sana, itu cuannya lumayan gitu ya. Nggak usah pakai kripto pun cuannya udah lumayan gitu ya. Apalagi pakai kripto. Gitu. Kok bisa sih tiba-tiba nyemplung, apakah dapat insight dari mana tiba-tiba nyemplung ke alam gitu loh ya. Itu pertama, karena kenapa? Karena gini, banyak dari orang-orang yang bikin koin atau token gitu ya, prinsipnya mereka nggak tahu mau kemana, arahnya kemana, tiba-tiba rakpul gitu ya. Nah ini penting gitu, karena kalau misalnya kita niatnya dari awal emang mau rakpul, ya rakpul aja gitu loh. Mau sebagus apapun sistemnya, mau sekeren apapun jaringannya, security-nya segala macam, kalau niatnya emang mau rakpul, ya rakpul aja. Nah, saya mau nanya itu. Yang kedua, kalau ini proyek sudah jalan ya, tadi ada solar panel segala macam ya. Bagaimana sih fungsi kontrolnya kami ya? Saya memposisikan sebagai investor gitu ya. Fungsi kontrolnya investor di mana sih? Apakah bisa dalam tanda kutip, wah ini proyek ini nggak bener nih gitu. Kita bisa kasih masukan, sekedar kayak misalnya semacam komisaris gitu ya. Tugasnya ngasih masukan atau mungkin bisa interfere sampai dengan harus di stop nih proyeknya dan sebagainya gitu. Karena mungkin kita lihat ada ya fraud lah atau apalah gitu. Mungkin seperti itu sih yang ada di benak saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Om Ferendi. Bagus sekali pertanyaannya. Karena tadi pertanyaannya personal, saya jawabnya personal. Jadi kalau kaitannya kan ini mengurangi CO2, terus kemudian jadi carbon trade. Tapi kalau mau dikatakan idealisme, bumi itu udah overheat, banjir di mana-mana itu sudah ekstrim. Saya punya sudut pandang pribadi sederhana sekali. Kita yang diskusi malam ini, saya nggak tahu generasi berikutnya, orang bisa punya uang banyak, tapi kalau sudah banjir nggak bisa apa-apa. Forces of nature itu nggak bisa dihambat. Kalau ya alam sudah berkehendak, kita nggak bisa apa-apa. Jadi ini effort kegerakan untuk menghijaukan bumi melalui trade dan komersialisasi, itu kan aspek bisnisnya ya. Tapi bahwa ada idealisme kita mau menghijaukan itu, dan kenapa kita akan bikin global office kita di Bali. Kami lebih mudah menerjemahkan kepada orang yang tinggal di daerah pentingnya go green daripada orang di Jakarta. Jakarta isinya mall, tembok, beton. Mungkin yang bicara go green itu sedikit sekali. Tapi kalau kita di daerah, kita bicara go green dan dampaknya, yang real saja ya, dalam berapa bulan ini di Batu Malang ada banjir bandang. Di Bali belum pernah banjir, 1,5 meter banjirnya di berbagai wilayah daerah. Jadi itu personal dan bisnis ya. Kemudian yang kedua, monitoring dan seperti lembaga komisaris memantau pergerakan dan due diligence lah. Kita karena kita berangkatnya dari number, kita menghitung kapitalisasi market. Jadi karena berangkat dari number, semua realisasinya itu dilaporkan berdasarkan number. Pengurangan emisi karbonnya berapa, pemasangan energi suranya berapa. Contoh ya, saya ambil data dari ESDM Indonesia. Kementerian ESDM itu mengatakan potensi energi listrik di Indonesia yang berbasis tenaga matahari itu 3.000 gigawatt. Kami yang di proyek kami sudah 1 gigawatt. Artinya kami baru 1 persekian. Nah, realisasi implementasinya ya kita laporkan. Maksudnya aktualisasi bagi kami sangat penting berapa yang kita sudah contribute. Karena itu adalah real project yang terimplementasi dan dampaknya kemana? Ada 2. 1 ke alam dari aspek pengurangan karbon. Kedua, implementasi dan contoh carbon trading itu berdampak pada semua investor yang karena kita sudah berkomitmen ada dividen tahunan. Jadi kami itu bertanggung jawab untuk istilahnya kalau kami dipercaya, kami bertanggung jawab justru melaporkan.
Karena kalau proyeknya nggak berjalan, nggak ada yang bisa dilaporkan juga. Jadi semakin banyak proyek yang berjalan, ya istilah kami tuh stay tune di semua sosial media kami. Kami akan sibuk lah pokoknya dengan semua apa yang diimplementasi di semua partner kita. Demikian mungkin menjawab. Saya kok kepikiran ini ya, Mas Bli. Mungkin perlu ya dibuat kayak DPH gitu ya, Dewan Perwakilan Holder gitu ya. yang bisa untuk mengawasi. Tapi itu ide yang bagus sih. Saya sangat setuju itu. Bahwa kalau misalnya ini adalah sebuah kegerakan, maka memang harus ada apa fungsi kontrolnya gitu. Dan kami sangat terbuka itu sih. Nanti dari komunitas saja, Om. Nanti betul lewat komunitas gitu ya. Anggap aja komunitas itu adalah partai gitu ya. Jadi ada masing-masing komunitas akan ada perwakilan itu. Ya, poinnya kayak gini. Ini kan pernah amat di desa kita. Kalau misalnya udah off the track ya kita nanti yang Oke. Masih surat teguran. Oke, terima kasih Blasin. Oke, kurang lebih seperti itu, Bro Randy. Selanjutnya ada ya 300 Ilian, silakan. Iya, malam Om Bli, malam Om Aswin. Ya tadi saya mau bertanya teman, kebetulan pertanyaan saya sejalan dengan Bro Feby dengan Bro Lumbardo. Tapi saya mau tanya lagi, mungkin Pak Aswin dan Pak Teddy mau menjelaskan bagaimana sih token ini bekerja dengan cara sederhana saja, Pak. Mungkin bisa menggambarkan cara bekerjanya bagaimana saja. Oke. Cara simpelnya, makasih. Jelaskan secara sederhana sehingga biar poinnya mungkin ya kami sebagai investor kenapa sih harus invest di project ini. Ini numbers game nih, numbers game, Mas Teddy. Grafiknya dijelaskan saja lah, grafiknya. Siap. Silakan buka lontarnya Om Deddy. Mas Bli yang ada lontarnya. Tapi prinsipnya begini, saya sambil Mas Bli menunggu saya cerita. Kami percaya dalam bisnis ini karena however cryptocurrency is business, itu yang paling kuncinya itu adalah siapa yang menjadi off-taker-nya. Nah, kami sudah mendapatkan off-taker-nya, yaitu siapa? Yaitu adalah kelompok negara-negara atau swasta-swasta di luar negeri yang sekarang di negara-negara yang terkena pajak karbon, itu adalah mereka off-taker-nya. Nah, jadi yang akan kami buat platform ini adalah membuat semacam launchpad ketika mereka sedang butuh karbon. Jadi mereka akan membuat platform requirement siapa yang akan jual karbon kredit kita, atau sebaliknya siapapun yang bisa menyediakan karbon kredit yang sudah disertifikasi, mereka bisa menjual karbonnya itu. Termasuk rumah-rumah. Jadi misalnya rumah-rumah dipasangi solar PV dan ternyata itu sudah bisa tersertifikasi, walaupun mungkin kecil gitu ya. Mungkin sebagai informasi begini, 1 kW pemasangan PLTS itu akan menurunkan CO2 itu 0,8 kilo. Per 1 kWh itu 0,8 kilo. Jadi kalau misalnya listrik rumah kita itu, misalnya kayak listrik rumah saya itu 3.500 ya, anggapnya 3.000. Berarti 3 kW, kalau nyala 4 jam per hari, berarti 12 kali 365, berapa itu? 12 kali 365 berarti sekitar anggap aja 1.000 gitu ya. Maka ada 800 CO2 yang saya bisa turunkan. Nah, 800 itu yang kemudian kita sertifikasi. Setelah dapat sertifikasi, 800 itu jadi dijual tuh. Berapa harganya? Ya tergantung penawaran tawar-menawar di sana. Yang jelas si pembeli. Saya tambahkan dari sisi komersialisasi, Mas Teddy, biar lebih menarik. Pajak karbon Indonesia itu saat ini Rp30.000 per ton. Sedangkan pajak karbon di Eropa itu €10 ke atas. Jadi selisihnya sudah banyak. Kenapa kami berani berkomitmen? Kalau tadi tanya cara kerja simple tokennya, ya lebih kepada untuk trading karbonnya. Tapi di baliknya sebenarnya ada komersialisasi dan ada nilainya. Ya karena dari selisih pajak karbon Eropa dan Indonesia sudah sangat jauh, terjadilah komersialisasi. Itu jadi meningkatkan value. Dan itu kita akan beritakan. Itu akan kita announce. Contohnya
sudah terjadi pilot transaksi token Anagata dengan pemerintah Austria pembelian karbon di Indonesia dengan partner mana. Kita announce. Itu akuntabilitas juga. Kalau pengalaman saya secara pribadi, saya bermain saham sejak kuliah. Dan saya trading cryptocurrency dari 2018. Kalau di tradingnya masih newbie lah. Tapi pengalaman kami adalah bahwa semua berita yang diinformasikan melalui semua channel baik community maupun social media dan real punya value dan bicara number, itu angka bergerak. Angka bergerak. Grafiknya ya bisa lihat di TradingView lah nanti. Oke, terima kasih. Dan untuk grafiknya sudah ketemu, jelaskan. Oke. Mas tadi mau yang grafik itu ya? Token growth projection? Boleh. Oke. Baik. Kita sharing. Monggo ditangkap. Oke, sebenarnya sih ada yang lebih baru dari ini sih, Mas. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Ada yang lebih seksi lagi. karena kami sebenarnya sih sudah membuat semacam kayak perbandingan. Biasanya kan kalau token itu kan naik sedikit, kemudian konsolidasi, kemudian ketika project sudah launching akan naik tinggi. Di sana semua orang pada distribusi, kemudian token itu akan mengikuti market gitu kan. Kira-kira kan begitu. Nah, di Anagata sebenarnya sih sama, supaya kita tidak rockpool ya, tidak ke dumping gitu adalah kita akan membagi stage itu ada di 3, tapi intinya adalah sebenarnya sih begini, token ini atau Anagata token ini secara nature sebenarnya sih ini token yang secara value itu tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena tadi tuh minimal ada real project yang ada return sekitar 10 sampai dengan 15% per tahun yang akan membuat value token ini tumbuh. Nah, kemudian token ini akan fly high ketika kita sudah mulai launching beberapa platform yang tadi itu yang kita bilang ada game, ada meta, ada NFT. Tapi sebenarnya sih tujuan utama kita tetap itu adalah platform untuk karbon. Jadi harapannya gitu. Jadi mungkin secara trend pricing itu ya sama. Ada yang pertama adalah ICO stage di mana kita mempersiapkan untuk project-project kita dan di setiap titik ini kita akan sudah kita rencanakan akan ada announce apa saja yang akan keluar gitu, sehingga harga itu kejaga. Harapan kami itu sih. Oke, terima kasih tambahannya. Jadi saya rasa udah sangat detail sekali ya pilihan ya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Michael Kelly udah gabung. Kita lihat, silakan Om Michael. Pertanyaannya. Halo Om Michael. Bisa di sini? Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan sama Ane. Om Jimmy, silakan Om Jimmy. Malam Om Li, malam Om Aswin. Saya ada beberapa pertanyaan, cukup penasaran ya Om ya. Ini saya pertama suka dengan project Go Green kayak gini. Karena apa? Pertama, teman-teman harus tahu bahwa Tesla itu keuntungannya bukan dari jual mobil, tapi jual karbon. 8.000 triliun itu keuntungannya dari jual karbon. Ini good project, saya dukung. Tapi satu pertanyaan saya, kita ngomong Go Green di Indonesia, seperti project ini, itu biaya maintenance-nya diambil dari mana Om? Itu pertama. Karena tadi pakai solar ini ya, apa namanya? Solar panel. Ya, solar panel. Kita tahu itu sangat mahal biaya maintenance-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi sempat buka-buka kontraknya. Saya juga lihat itu market cap-nya 1 miliar US dollar, sekitar 14 triliun. Gede banget. Nah, bisa dijelaskan itu bagaimana cara naiknya? Nah, yang ketiga mengenai dividen.
kita tahu Om juga tadi bilang pemain saham. Saya juga suka bermain saham. Biasanya perusahaan dengan market cap sebesar ini di Indonesia, kita akan pilih IPO Om daripada IPO dulu daripada kita masuk ke kripto dulu. Nah, ini kan yang dibagi saham. Itu sahamnya yang dari mana Om ya? Dari perusahaan, dari company-nya sendiri, seperti ya kalau di perusahaan yang sudah IPO itu bagi-bagi saham gitu kan, bagi-bagi dividen atau bagaimana? Nah, itu yang saya mau tahu dulu. Oke, terima kasih. Baik. Jimmy. Silakan. Mas Teddy dijawab dulu mengenai pertanyaan pertama aja. Satu-satu. Pertanyaan pertama tadi adalah yang terkait dengan bagaimana maintenance cost mahal. Ya, di Indonesia itu cost-nya cukup mahal. Ya, yang pertama adalah karena saya adalah salah satu pelaku saya punya satu perusahaan yang mengerjakan solar panel walaupun bukan yang terbesar di Indonesia. Solar panel itu yang besar bukan maintenance-nya Om Jimmy, tapi capex-nya, masang awalnya. Itu yang mahal. Ini juga baterai. Kalau capex-nya itu murah. Yang pertama, yang kedua adalah mahal itu jika tadi itu sempat saya dengar tuh jika off-grid menggunakan baterai. Tapi kalau langsung di on-grid dengan PLN itu tidak, karena baterai itu harganya 3 kali sampai 4 kali dari harga panelnya. Mungkin sebagai gambaran begini, kalau sekarang ini kita jual KWH PLN itu sekitar 1.400 begitu ya. Itu sebenarnya sih HPP-nya PLTS itu kalau sekitar 6 tahun itu cuman ya 800 perak lah. Jadi kalau misalnya AHA memfinance instalasi PLTS yang dijual ke pelanggan 1.000 perak per KWH, sebenarnya sih AHA itu untung 200 perak karena modalnya sekitar 800 perak. Jadi sebenarnya sih ini good business sih. Makanya saya bilang kenapa lembaga keuangan asing itu banyak yang pengen masuk. Kemudian yang kedua adalah market kapitalisasi. Itu benar, market kapitalisasinya itu memang besar banget. oleh karenanya kami dibandingkan dengan mengembangkan sendiri bisnis ini, kami berkolaborasi dengan siapapun perusahaan EPC di Indonesia. Kita sudah menggandeng asosiasinya. Kalau kamu punya project dan kira-kira projectnya itu visible, kami sendiri sih menyarankan beberapa ya, misalnya dari perusahaan TBK atau perusahaan nasional atau perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, itu kita biayai. Nah, jadi kita masuknya awalnya ke B2B supaya kita dapat sustain return. Nah, return itu yang kemudian kita bagi dalam bentuk dividen tadi. Nah, dividen itu sebenarnya sih bukan saham sih, Om Jimmy, tapi ya benar-benar cash gitu loh. Bisa misalnya kami berpikir dibandingkan dengan bentuknya yang kalau yang dividen ya, staking itu kan yang di staking adalah AHA ya. Tapi kalau dividen itu bayangan kami mungkin malah bukan AHA tapi dalam bentuk BNB misalnya. Dalam bentuk ya BNB lah ya. Karena kan kita nginduknya ke Binance. Jadi bayangkan saja kalau misalnya dari trading karbo yang kita dapat, sebagian kita bagi kepada token holder, konsepnya seperti pembagian dividen di saham. Pokoknya kalau kamu holding sampai dengan tanggal 1 Juni misalnya, kita akan bagi pada tanggal 15 Juni sebesar sekian BNB per AHA. Nah, kira-kira begitu sih. Harapan kita supaya tadi itu tidak ketika kita bagi AHA itu tidak harganya tidak turun. Kira-kira begitu sih tambahan dari saya. Mungkin Mas Bli bisa tak lanjutkan. Iya, benar sekali Mas tadi. Untuk yang kaitannya dengan dividen itu betul. Apakah opsinya IPO atau cryptocurrency? Justru karena teman-teman punya potensi ikut investasi di project ini, karena ini project long term kan. Ya selama ada karbon di muka bumi ini, project ini nggak pernah akan habis. Ya sampai istilahnya itu lama sekali kan. Istilahnya kalau saya mengutip dari seorang konservasi lingkungan hidup namanya Sir David Attenborough, orang Inggris, dari usia 20 sampai 90 dia konservasi. Dia bilang sebenarnya bumi ini sudah terlambat. Pemanasan global sudah lewat. Tapi ya artinya
selama terjadi pemanasan global, bisnis ini juga tidak akan pernah habis. Nah, kaitannya dengan dividen, spesifiknya betul yang Mas tadi sampaikan. Justru yang token holder dengan term and condition tertentu, kita ingin berbagi kembali kepada semua kontributor. Kita sebutnya ya investor, kontributor. Karena believe in project, karena ini kegerakannya, ini movement. Untuk menghijaukan bumi ini butuh effort banyak, kerja keras, dan banyak orang yang terlibat. Ini tidak, dan unfortunately lebih cepat dan lebih berjalan ketika kegerakan retail dibandingkan kita menggandeng banyak pihak perusahaan-perusahaan swasta besar. Perusahaan swasta maunya digandeng kalau sifatnya bisnis. Jadi kegerakannya nanti, kecuali pas kena pajak karbon baru mereka jadi kegerakan gitu. Oke, terima kasih temannya Yasmin. Saya rasa udah clear sekali ya opsinya. Oh, mengenai itu Om, yang market cap-nya di ya itu. Swap. Ya itu $1 miliar itu bagaimana, besar sekali loh. Itu kalau sudah masuk itu udah kemana-mana itu Om. Ya, actually sih market cap itu memang kita define dari off takernya Om Jimmy. Jadi kita melihat misalnya tadi kita dengan Austria ini ada sekitar 9 juta euro ya Mas ya. Ya. Jadi dari rencana itu yang koreksi 9 miliar euro. Oh sorry, 9 miliar euro ya. Jadi dari market itu yang dari off taker itu yang kita kemudian berhitung di sana. Nah, apakah nanti akan terjadi sebagaimana yang di ini itu mungkin akan menjadi next plan untuk kami. Apakah nanti ya yang kita bisa rencanakan. Cuman kalau misalnya untuk menurunkan itu dan supaya bisa ini kemudian kemarin pertanyaan ya, apakah akan melakukan burning gitu? Burning untuk kami menjadi pilihan yang mungkin seasonal ya Mas Aswin ya, bukan hal yang gradual. Jadi begini, ya mungkin ya ini tambahkan dari aspek proyeksi peningkatan value token ya. Metode burning, karena saya juga trader, jadi saya sedikit share pengalaman pribadi saya saja. Burning itu tidak meningkatkan value token. Saya punya banyak token, terserah berapa rankingnya, di burning tidak naik. Jadi artinya kalau selama real business yang nggak bisa dijelaskan ke investor, itu nggak naik. Jadi dia betul mengurangi supply, tapi tidak menaikkan harga. Ya beda mungkin kalau yang di burning Bitcoin udah sedikit jumlahnya di burning pula lagi. Yang lain kan ada 100 triliun token di burning dikit, ya nggak flat aja kan. Jadi kita fokus burning itu betul-betul bukan, mungkin Mas tadi bilang seasonal. Buat kita itu last resort. Karena kita punya real project-nya banyak sekali, sehingga kita bisa informasikan, dan tadi saya suka sekali dapat dewan token holder gitu kan. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan update progress. Karena saya sebagai ya on a personal basis, ketika saya trading, mungkin dari 20 koin yang saya hold, saya nggak bisa dapat berita apapun dari mereka. Accountability dari token itu ya kan salah sendiri, saya mau invest di situ ya, tapi saya juga nggak dapat update. Itu option. Kami berkomitmen, kita punya real project, kita update. Kemudian ya tadi ya, kalau dampak mengenai burningnya itu, kalaupun itu supply-nya sudah terpaksa banget, baru itu jadi burning. Om Jimmy, saya doakan. Oke. Ini kan lagi jalan ya Om ya, yang di Pingsel ya? Betul sekali Om. Ini lagi jalan di Pingsel sampai tanggal 5. Tapi ini jarang didengar loh Om. Jadi saya lihat itu belum kemana-mana gitu. 5 hari lagi maksudnya, sorry. Nah, ini gimana nih strategi marketingnya selain ama-ama seperti ini gimana? Karena ada token artis saja yang nggak terkenal artisnya bisa kemana-mana loh. Jadi gimana nih? Om katanya marketing gitu kan? Betul. Nah, betul. Jadi, masa kalah sama marketing artis gitu loh Om? Ya, saya share sedikit ya. Antara marketing dan realita di lapangan. Tanpa menyebut nama, kita tahu belakangan terjadi banyak hal yang kaitannya dengan finansial ya, yang sampai ke tahap hukum. Tadi pagi ada yang dari Bandung
berapa hari yang lalu ada yang dari Medan yang kategorinya influencer sekarang sedikit menjaga jarak dari apa yang kita lagi lakukan ini. Betul, ada beberapa yang nggak terkenal pun. Saya hanya share kondisi ya, tapi mungkin sedikit saya kembali. Tadi Om dari awal ikut atau tadi kelewat? Mungkin ingin tanya dulu. Atau saya sedikit share ulang. Saya share refresh sedikit. Per minggu depan kita akan di banyak mainstream media channel, berita, news maupun cryptocurrency kita akan muncul. Sebagai informasi juga, siapapun developer cryptocurrency di Indonesia sekarang sudah tidak bisa beriklan melalui Facebook. Saya dulu country director Facebook, saya country director Twitter dan TikTok. Tidak bisa lagi beriklan di situ kalau belum punya Bapepti. Jadi kalau mau ngobrol marketing sama saya, ayo, saya kasih tahu ininya. Nggak bisa beriklan. Mau pasang pun nanti di-ban. Jadi nanti jadi negatif sentiment. Jadi ada beberapa channel yang sama sekali kita sekarang nggak bisa pakai. Namun, betul yang tadi dibilang di Pingsel, gaungnya atau belum kedengeran, kita akan sudah kerjasama dengan podcast Mas. Di situ itu perusahaan, influencer tapi perusahaan, di mana stage-nya adalah Indonesia dan Asia. Kita sudah akan muncul di publikasi semua top 6 media group terbesar di Indonesia. Kita akan muncul di situ. Kemudian kita lagi menggandeng satu, kalau sudah resmi kita umumkan pasti di sosial media kita, satu e-sport company, kita akan kerjasama. Kemudian influencer ada, namun ya itu tadi karena kasus-kasus belakangan ini kitanya mau, merekanya nggak mau. Jadi minggu depan akan sangat ramai mengenai noise mengenai kita di berbagai macam media yang kita diperbolehkan ya. Begitu. Oke, mungkin sekalian mungkin di ASEAN sama jadi tadi kan belum dijelaskan nih kira-kira roadshow-nya sampai ke public sale itu seperti apa. Harapan papernya karena kira-kira pencapaiannya terus untuk spesial jadi gimana bisa dijelaskan seperti itu ya. Maaf, beli koin boleh diulang, agak hilang-hilang suaranya. Hilang. Udah jelas sekarang ya. Apa namanya tentang ininya Om, sedikit tentang prosesi dari sales dari AHA ini dari sale dan sale bisa dijelaskan sedikit. Dari pre-sale private sale ke pre-sale atau ke ICO, yang mana? Ya itu dah maksudnya private sale itu kapan, dan pre-sale-nya kapan, dan public sale-nya kapan. Oke. Kami sudah melalui proses private sale, sudah closing. Kemudian sekarang private sudah selesai. Kemudian kecapai hard cap soft cap-nya itu numbers-nya sebenarnya ada di website. Mungkin perlu kita update lagi. Namun angka terakhir itu di 800.000 berapa Mas tadi? 882. 882 ya. 800.000 USD. Kita akan update karena ada yang mungkin menambahkan jadi yang di private sale masuk, kita masih berikan kesempatan ketika dia top up. Jadi mungkin kita akan adjust update itu di website. Kemudian sekarang kita pada tahap pre-sale yang kita lakukan melalui Pink Sale, di mana di situ supply-nya 2.000 BNB ya, Mas Dedi ya. Ya kita alokasikan 2.000. Yang pre-sale tahap pertama itu sampai 5 hari ke depan. Kita akan lihat perkembangannya, namun sampai sebelum ICO kita akan adakan program-program. Ya, akan ada program-program tambahan. Karena ya kalau tiba-tiba malam ini beli koin ambil semua, kita kan harus buka lagi. Kasihan teman-teman yang lain kan. Ya, boleh lah nanti kita bicara di belakang layar Om. Coba tahu capital circle-nya dikasih mereka. Oke, mungkin ada Om Salmon. Jadi Om Salmon mungkin yang mau
Malam. Thank you Om. Thank you Om Bli, sudah lama saya nggak live. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Om Bli. Om Bli speakernya suaranya kecil, jadi mungkin putus-putus buat narasumber. Nah, seperti itu tadi. Selamat malam Pak Aswin, selamat malam Pak Teddy, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal semua, saya Salman. Oke. Sangat menarik sekali kalau tentang kita bicara tentang green environment atau misalnya tentang ekonomi, tapi green economic seperti itu ya. Itu sangat menarik sekali dan memang tentang carbon trading ini saya memang mengikuti dan saya sudah lama dari salah satu project di Indonesia ya kan yang mungkin sudah pada tahu mungkin ya kan. Jadi berangsur memang sudah beberapa project di Indonesia yang mengangkat isu carbon trading ini. Nah, dari yang sudah pertama, yang sudah berjalan hampir 2 tahun, lalu kemudian yang berjalan hampir lebih lama lagi sebenarnya, tapi saya baru tahu. Lalu kemudian yang terbaru, yang terakhir. Nah, pertanyaan seperti ini, Pak. Pertama, pertanyaan saya banyak nih, Pak, sebenarnya. Tadi saya buka website Bapak. Tapi ini saya ingin buat kemajuan teman-teman ya. Kalau kita ngomong green environment, seperti data aja, ya kan, estimasinya kalau tahun kemarin 9 tahun lagi Jakarta tenggelam. Berarti ini udah masuk tahun kedua, berarti sisa 8 tahun lagi Jakarta tenggelam. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau ini tidak ada penyelesaian yang konkret, maka pasti tenggelam. Kan seperti itu. Kita nggak usah bicara token, kita nggak usah bicara tentang kripto atau misalnya bagaimana produs. Kenapa? Sebagian besar Jakarta pasti akan tenggelam. Kedua, masalah global warming itu memang menjadi isu internasional sehingga terjadilah sebuah bisnis carbon trading ini dan juga bagaimana bisa menghemat bahan bakar alam yang bentuknya fosil dan berubah bentuk itu yang dilakukan oleh Tesla berhubungan dengan carbon trading. Betul kata Om Jimmy dan Om Aswin bahwa memang Tesla itu kayanya dari carbon trading, sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi dari apa yang saya tanya sama mereka, saya belajar sama mereka, yang ingin saya tanyakan sama AHA adalah seperti ini. Pertama, ya kan, tadi saya bentuk partnership. Itu dalam partnership siapa aja. Mohon maaf Pak, saya masuknya telat, jadi mungkin saya agak skip. Tapi harapan saya adalah untuk menawarkan sebuah project, alangkah baiknya sudah ada partnership, karena project sebelumnya sudah berjalan Pak. Jadi mungkin kita kalau mau penetrasi pasar atau sorry Pak, mohon maaf Pak, bukan ngajarin Bapak dari sisi marketing, tapi kalau kita bisa mengetahui komunitas pasar kita atau siapapun pesaing kita di dalam kripto di Indonesia lokal, kalau mereka memang sudah mencapai titik B, misalnya dari A ke B, berarti kita harus mulai dari B ke C supaya kita bisa menang kompetisi. Seperti itulah kurang lebih. Itu satu. Ya kan? Kedua, sepengetahuan saya, ya kan, dari apa yang saya dapat edukasi dari teman-teman yang menjalankan proyek carbon trading ini, setiap proses itu pasti harus ada namanya sertifikasi, ya kan, sertifikasi perusahaan untuk bisa mengklaim jumlah carbon trading tersebut ke UNFCCC kalau tidak salah, itu harus ikutin apa segala macam tuh. Saya kurang atau lupa, mohon maaf dikoreksi. Itu satu. Nah, proses sertifikasi ini dia ada banyak macam. Contoh dari unit usahanya. Unit usahanya banyak macam. Seperti solar panel, salah satunya eco living yang bisa menekan penggunaan sebuah aktivitas yang menghasilkan karbon, sehingga dihitunglah di situ. Kedua, misalnya recycling, itu juga salah satunya. Ketiga, penanaman atau reboisasi, tapi ada jenis jenjang umurnya, tapi itu membutuhkan lahan dan lain-lain. Tapi penanaman tersebut itu dihitung ada pakai ditanam chip, tahu saya. Tapi kalau misalnya plastik itu dihitung dari kapasitas produksi. Solar panel dari pemakaian listrik, tahu saya seperti itu Pak. Mohon maaf Pak kalau koreksi kalau salah. Itu satu. Tetapi itu untuk mengklaimnya harus mempunyai sebuah sertifikasi. Itu seingat saya, gitu. Sehingga itu yang ditunjuk itu bisa klaim. Itu partnership juga perlu penting. Nah, yang ketiga, yang paling penting, kalau memang ini saya sedang dalami sekali Pak, itu. Saya bicara masalah tokenomik. Saya tahu ini pasti dilirik ke Pak Teddy, karena Pak Teddy adalah CFOO, Chief Financial Officer. Pokoknya saya nggak tahu tuh apa kelebihan atau apa. Nah, jadi tokenomik ini penting Pak, karena gini, banyak sekali project carbon trading dalam kripto ini
dia failure. Saya koreksi. Sedikit mengalami kesulitan untuk berkembang. Bukan masalah di projectnya, tapi karena pricing yang punya dampak ke costing. Kalau misalnya Bapak menggunakan kripto ini sebagai costing, sebagai menutupi biaya, anggap begitu. Di sini Bapak menggunakan strategi untuk ada namanya ICO atau IDO atau apalah nama itu dengan namanya private sale, resale, lalu kemudian public sale. Di website saya tidak melihat adanya pengalokasian untuk liquidity pool, sehingga itu bisa menentukan harga 0,0035. Saat ini kan presale 0,0030. Ya. Nah, berapa jumlah liquidity pool yang akan dimasukkan? Karena kalau saya lihat, Bapak punya presale itu, private sale, itu jumlahnya sangat kecil kalau dari token allocation. Bapak menjual token itu sebesar private sale 0,76% untuk private sale. Lalu 1,51% untuk presale. Tapi Bapak mengalokasikan 66,3% untuk public sale. Sehingga dengan perbandingan harga, private sale saya nggak tahu di bawah berapa, tapi presale 0,003, ya kan, public sale 0,0035. Nah, ini kan ada perbandingan kalau mau masuk liquidity pool. Tapi kalau Bapak bilang tadi, saya ada dengar masalah kerjasama sama Euro atau apa itu senilai 9 miliar. Yaitu setara dengan 142,2 triliun rupiah. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Jimmy. Kalau memang Bapak punya capital atau sudah bekerja sama sebesar itu, alangkah baiknya Bapak langsung running aja. Karena di sini kan saya rasa misi dari project green economic ini adalah bagaimana how to survive the human being. Ya kan? Bagaimana menyelamatkan dunia kita, bagaimana menyelamatkan manusia, dan juga mengedukasi manusia untuk bisa melakukan aktivitasnya yang ramah lingkungan. Gitu. Nah, itu pertanyaan Pak. Itu dulu Pak. Itu dulu. Ya. Mungkin poinnya yang kita sebut ekonomi aja kali ya. Silakan mungkin ekonomi aja dulu. Mungkin ekonomi penting sih. Mungkin saya depannya dulu. Sorry, Pak Salmon. Terima kasih. Jadi mengenai project, saya akan rangkum dalam 3 kalimat aja. Kita memilih bukan launching cryptocurrency dulu, tapi kita sudah punya partnership dulu. Kita sudah punya partnership dengan NGO penanaman pohon di Bali dan Manado, di mana penanaman pohonnya di seluruh 9 kabupaten Bali. Kenapa Bali? Karena G20 di Bali. Dan kita sudah partnership 5 tahun ke depan. Itu satu. Kita sudah bekerja sama dengan sebuah startup yang mengkoleksi sampah dari masyarakat dikonversi ke energi. Sudah kita kerjasama. Kita sudah kerjasama dengan Austria, yang ada betul 140 triliun, dan apa yang Pak Salman sampaikan, kenapa nggak jalan duluan? Memang begitu Pak, kita jalan duluan, kita bukan nunggu ICO, kita sudah berjalan duluan, baru ICO. Karena kita menyadari bahwa kapitalisasi dari bisnis kita sudah bisa jalan tanpa cryptocurrency. Kenapa kita memilih cryptocurrency? Karena ini demokratisasi carbon trade, supaya masyarakat lebih umum bisa dilibatkan. Berjalan sendiri sih bisa, tapi kalau masyarakat umum ikut berinvestasi, kita bisa melakukan dampak yang lebih besar bagi Indonesia dan bagi dunia. Oke, Mas Teddy, economics-nya ya. Ya. Terima kasih Pak Salmon. Ini sebenarnya sih hal yang Pak Salmon ternyata sangat kritis ya. Ini sebenarnya sih hal yang kalau saya bilang sih kami sedang recount. Jadi khusus untuk yang LP ini memang kita recount. Jadi saya memang minta sama Mas Bli, sama Mas Aswin untuk take out angka itu di minggu ini karena ada 2 isu. Yang pertama adalah tadi Mas Aswin sempat bilang bahwa ada beberapa plan kita yang berhubungan dengan apa namanya influencing itu fail semua ya. Jadi banyak sekali yang menolak influencing itu. Meanwhile di salah satu sisi itu kita sudah get kontrak dari beberapa yang akan segera jalan. Sebenarnya sih kalau di ideal kita, of course, LP itu kita pengen yang cukup besar sih Pak. Bayangan kami sekitar 20% lah, 20 sampai 25%.
Karena kami percaya bahwa sebenarnya sih dari sisa fund yang ada itu akan naik, akan ada added value-nya ke depannya gitu. Cuman kita perlu rework itu minggu ini. Salah satu yang kalau saya bilang miss yang kita lakukan itu adalah harusnya itu AMA di deck dulu baru kita pre-sale Mas Aswin gitu. Ini kita WA di pre-sale dulu baru AMA di deck gitu. Kira-kira gitu saya kira gitu. Ya, oke Om Teddy, terima kasih jawabannya. Kalau saya boleh berargumen nggak Om, biar seru kan? Maksudnya biar seru itu adalah biar ada sebuah interaksi kan, gitu. Tapi interaksi yang membangun. Pertanyaan saya tadi memang sesuatu yang kritis, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Yeah. Kita sharing solusi saat ini. Okay. Pertama dari jawaban Mas Aswin. Mas Aswin memang saya akui tadi kan di awal bahwa saya memang tidak mengikuti, dan partnership kan saya baca berdasarkan sumber official dari website dan itu belum tercantum. Tapi mungkin ada strategi yang dilakukan oleh AHA bahwa nanti mungkin akan diumumkan atau dipublish setelah benar-benar fix atau misalnya legal agreement-nya seperti itu. That's sangat luar biasa kalau memang sudah ada kerjasama dengan produk lokal atau misalnya proyek-proyek lokal. Itu saya sangat suka. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tentang argumennya itu pertama adalah kalau memang sudah mempunyai modal, tadi kan kembali ke tujuan itu adalah demokratisasi ya kan. Nah, sekarang saya punya mindset seperti ini Pak. Mindset saya dalam dunia kripto di Indonesia ini dia membutuhkan sebuah edukasi, pengetahuan tentang kripto. Bukan cuma kripto saja, tapi blockchain-nya, pengetahuan tentang tokenomiknya, how to make a good business plan on the crypto atau di atas sebuah project, itu yang harus kita kasih tahu, dan juga pengetahuan tentang teknis, supaya kita bisa bersaing dengan luar negeri, seperti itu. Itu tujuan saya. Nah, di sini Bapak punya kemampuan capital, terus kemudian Bapak tujuan demokratisasi yang dimana pasar kripto ini masih kecil dibandingkan kalau Bapak menggunakan platform biasa, bukan blockchain. Karena itu pasti akan lebih dikenal. Pasti langsung lebih dikenal, lebih luas, dan lebih orang yang mau berinvestasi itu ya mungkin Bapak bisa mengajaknya melalui komersial, mainstream. Terus kemudian Bapak tadi, Pak Teddy kan bekerja dalam solar panel. Sudah pasti bagaimana how to increase selling solar panelnya atau bagaimana kerja sama solar panelnya saya nggak tahu, tapi itu kan bisa membantu sekali. Itu saran saya. Karena kripto kan kalau volatile ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tokenomik yang tadi Pak itu, saya rasa gini Pak, kalau Bapak mempunyai dana sebesar 140 triliun, kenapa nggak menggunakan capital sendiri? Dimana capital liquidity pool itu kalau perbandingannya itu fix inisialnya, itu kan tidak akan mengurangi value-nya. Artinya uangnya tetap akan di sana. Gitu loh. Karena gap harga antara 0,0030 ke 0,0035 itu udah lumayan Pak. Belum lagi kalau misalnya ada private sale di bawah 0,003. Bagaimana menutupi gap itu, ya kan? Itu untuk bisa menjaga initial price. Kalau initial price tidak terjaga, maka Bapak akan volatile sekali. Tidak punya namanya bottom price. Gitu. Pengalokasian token yang lebih besar ke developer juga tanpa ada kemampuan capital on capital atau capital sendiri atau modal sendiri, itu akan membuat gejolak. Karena kalau kembali lagi tadi saya bilang, kalau Bapak sudah berjalan, saya malah rekomendasikan tokenomik adalah 100% liquidity pool dan Bapak masuk. Jadi Bapak nggak akan mengganggu pusing masalah ini, karena kan tadi saya baca di roadmap juga ada gamification. Saya nggak tahu bahasa gamification kita sama, karena kalau buat saya gamification itu adalah saya mempunyai sebuah token ini, saya nggak ada liquidity pool-nya, ya kan? Dan saya memang tidak masuk ke liquidity pool, tapi token ini atau virtual angka ini saya mempunyai dengan nilai sendiri untuk saya bisa konversi dengan nilai yang lainnya berbandingnya. Itu gamification buat saya. Tapi kalau saya nggak ngerti kalau gamification Bapak itu maksudnya ke metaverse, tadi kan bicara NFT, game, saya rasa Pak, saya cuma minta tolong sama Bapak sekalian yang saya hormati ini dan punya tujuan mulia. Selamatkan bumi ini. Selamatkan bumi ini, saya tahu ini susah, saya tahu ini challenge yang sangat besar. Bapak tadi saya baca roadmap sampai internasional, Asia, lokal, Asia, dan internasional.
Bapak ingin membuat sebuah platform yang sangat baik juga, kejar itu Pak. Ignore saja Pak NFT, ignore aja game, karena itu saya rasa itu untuk menaikkan hype. Makanya saya ingin tahu sebenarnya tujuan Bapak membuat project ini ingin menciptakan hype untuk meningkatkan value, atau ingin mengejar bagaimana how to save the human being, atau carbon tradingnya, seperti itu. Jadi biar nggak terpecah gitu Pak. Jadi biar terfokus. Itu sih Pak, menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Om. Terima kasih. Om Salmon, terima kasih. Poin-poinnya valid semua. Ada beberapa hal yang terus terang kami belum bisa disclose karena betul yang Bapak sampaikan. Contoh dengan temanmu, salah satu partner NGO kami, di mana penanaman pohon, di mana pohon tersebut kemudian adalah hak kami untuk karbon klaimnya, karbon tracingnya, kemudian bisa diperjualbelikan. Itu sudah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan mungkin komunikasi publik ya, betul. Kita menyadari kok, Project Go Green itu saya dari awal mengatakan kepada teman-teman, co-founder semua bahwa ini project abstrak untuk orang Indonesia. Orang masih mikirin dapur, masih mikirin lifestyle, belum mikirin go green. Kalau banjir, pusingnya nanti ketika mobil tenggelam, baru pusing. Jadi masih konteks. Jadi maksudnya korelasinya pengalaman saya marketing 22 tahun di Indonesia adalah, dan lebih kompleks lagi, orang Indonesia nggak suka baca lagi. Kalau nonton video mau. Oke. Jadi ada proses edukasi di mana partner-partner yang kita pilih itu memang kita akan melalui proses yang sifatnya bukan iklan, bukan hanya influencer, tapi justru jurnalistik Indonesia untuk ini menjadi kegerakan dan kesadaran untuk involve. Dan kalau bicara kapitalisasi tadi, betul, kita proyeknya sudah berjalan, bahwasanya itu besar, ya 140 triliun segala macam. Tapi itu kan semua tahap ya. Semua berjalan itu nggak langsung 140 kalau 140 triliun sudah langsung jalan, mungkin kita nggak bikin cryptocurrency. Kita istilahnya, tapi karena objektifnya adalah mendemokratisasi, artinya melibatkan masyarakat Indonesia untuk sesuatu yang memang akan besar dan involve. Jadi ada dua angle. Betul, saya sangat setuju dengan Om Salmon mengatakan selamatkan bumi. Perspektifnya sederhana Om. Selamatkan bumi itu karena tadi mungkin saya sedikit mengulang. Kalau forces of nature sudah bertindak, there's nothing you can do. Mau orang sekaya apapun, there's nothing you can do. Mau mobilnya keren, lama-lama beli perahu kalau udah banjir kan. Ya gitu ya. Maksudnya ini ada idealisme yang besar, tapi kita harus ada sisi komersialisasi sehingga ini bisa diwujudkan. Ini real ya, mungkin saya share ya. Saya bertemu dengan NGO yang kami sudah kerjasama kontrak 5 tahun ke depan. Saya menyampaikan begini saja. Mereka menanam bibit pohon dan di seluruh Bali mangrove. Saya hanya mengatakan begini. Environment sustainability harus dibarengi dengan financial sustainability. Tanpa itu nggak bisa nanam pohon. Kalau sifatnya, ini sedikit data, baru kemarin saya meeting. Dari periode 2020 sampai 2022 ini, sudah banyak NGO asing di Indonesia gulung tikar. Ya, kita bicara financing ya. Financing NGO itu kan peruntukannya baik ya, biasanya baik, proyeknya semua baik. Tapi dananya habis. Yang financing itu jadi ini banyak sekali data yang kita gunakan untuk carbon trade ini. Idealismenya ada, kita menyadari idealismenya nggak bisa jalan tanpa sustainability financial. Jadi arahnya ke sana. Jadi selamatkan bumi, Om Salmon, ya bolehlah kita ngopi-ngopi, kita tujuannya sama kok. Siap Om. Siap. Terima kasih Om atas jawabannya. Yang penting buat teman-teman AHA tetap semangat. Kita sama-sama merintis. Sorry Om Li, saya memang kalau ngomong waktunya lama banget ya. Lanjut Om, silakan Om. Nah, gini aja Om, ini kayaknya sepertinya akan sangat menarik perbincangan kita, tapi lumayan ya, sudah lumayan, kita 2 jam loh, biasanya kita amat 1,5 jam loh. Udah 2 jam ya? Ya, udah 2 jam, ya mungkin kita closing dulu nih secara formalnya, nanti setelah ini, karena kami punya budaya, Om Dep, Om Yasmin sama Om Deddy,
sama. Silakan kalau sampai pagi dan di sini ngobrol apa kan demi untuk Indonesia, demi untuk dunia juga. Enggak. Mungkin apa nama tuh secara resmi saya tutup dulu ya rangkaian AMA malam hari ini dengan AHA. Setelah ini bisa lanjut lagi. Ini kebetulan Om Salmon juga kemudian nongol dia Om. Saya langsung tembak dia. Lama sekali tidak pernah mampir ke Dexcapital ya. Ya mungkin nanti akan ada kolaborasi lagi karena Om Salmon juga selalu menggaungkan kalau bisa berkolaborasi kenapa harus berkompetisi kan seperti itu ya, karena suatu hal yang besar kan dari kolaborasi. Nah, itu dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Asmin, terima kasih. Menangnya itu saya akhiri proses sama malam ini. Saya berterima kasih di AMA berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.